Bu Lili Bunda ya. Lili, Bahagia maaf ya. ya, nggak bisa ikut gabung. Terima kasih Mau semuanya. chat-chat ini. Berbuka dulu. Assalamualaikum. Salam. Pak Salam. Nanda ngoper host. Salam Salam. 5 April ya. Ini lagi dicari Bu. Nuhun, nuhun. Selamat sore Pak Nandang. Oh dari Pak Narno bisa di, udah ketemu Pak Narno, operkan. Takut lupa weh. Mana Bu Lili teh? Ya, Dari Oh dari iya. Tiara ya. Mas Dayana, atur nuhun, Bapak Ibu. Bisanya dari host Pak Nandang, dari Pak Mas Narno. Dari Mas Narno ya. Oh iya. Ya, bisanya dari Mas Narno. Ayo Mas Narno diberikan ke Bunda Lili. Sudah. Atau ke Pak Asman juga mboten nopo-nopo, Pak. Sekarang malah Pak Nengah ya hostnya. Kok Pak Oh, Kok Nengah? bisa? Kok Jadi bisa toh? pendengar iya bisa, iki pendengar bisa iki dioper pendengar ke Bunda Lili. Bunda iki piye Sandra kok iki? bisa lompat-lompat toh, Bun? Ya nggak Iki tahu piye kemarin iki? sono malah ke Pak Salah ke klik kali. Saya mau ini, Salah klik mau kali. ulang tahun Bunda. Salah Ya, klik. salah klik kayaknya. Iya, Pendengar, Ya Pak Nandang? itu jadi open. dioper ke Bunda Lili itu hostnya atau ke saya dulu boleh. Nanti saya operkan ke Bunda Lili. Nggak boleh dioper-oper pelanggaran, Pak Nandang. Iya, betul. Wawancara. Nah, bisa Pak? Tinggalan nih saya. Di Pak, pinggir Pak, di yang gambar itu, diklik nama Bunda Lili, cari ya, Lili Jayapura kalau nggak salah. Nah, terus di pinggirnya ada pilihan, jadikan host atau make to host. Saya menggunakan nama Momli atau Pak Asman juga boleh. Nama Momli ya. Ya, Ya. mungkin lebih gampang ke Pak Asman dulu ya, Mamli. ke Pak Asman boleh. Ya, Ke Pak Asman, Pak Nengah. Ya, siap. Pak Nandang, saya mau ulang tahun cucu nih. Cari nama Pak Asman, Pak. Cari nama Pak Asman, diklik. Ada ya? Aseman Air, Papua. Nah itu. Oh iya, betul. Diklik, diklik sama Bapak, sama Pak Nengah. Nah, nanti di pinggirnya itu banyak pilihan. Ada kalau bahasa Inggris make to host ya. Atau jadikan host. Pakai bahasa Inggris biasanya Pak making host. Ya, making host. Kalau nggak ada Sudah bisa host Pak chicken, Nengah? chicken, chicken, chicken. oke, udah selesai Pak ya. Oh, Luar. berarti Pak Nenga ini harus ngikut ini. Wilayah Timur. Ya, mesti Pak melu Nengah, melu. kalau kalau enggak Pak Nengah berarti jangan dulu keluar. atau gini Pak Nandang, eh, Gimana Bu? Pak Nengah keluar, tapi yang diklik yang atas. Nanti pada masuk lagi gitu aja. Nanti kan hostnya kan ke Pak Nandang lagi. Yang klik yang di atas yang mana Bu? Kan Maksudnya? kalau klik keluar, Pak Nengah Oh kalau ya. klik keluar, terus kan ada dua pilihan tuh, pilih yang atas. Kasihan Itu Bu Sandra udah pada masuk semua wilayah Papua. nah tapi ini hostnya Pak Nengah suruh di sini terus berarti. Ini Ita Ibu Ita Berti Berti ini. hostnya. Oh, Ita Ibu Berti Ita ini. Berti, Ibu Ita, Ibu Ita. Ibu Ita host Ibu tolong dioper Ita. dulu, Bun. Oper Oh, dia ke pindah ke Pak. Bu Ita. Kayaknya salah mijit. Ya nggak apa-apa dari Bu Ita. Sok mungkin bisa. Bu Ita kan di wilayah timur. Oper ke Pak Asmen. Siapa Halo yang Bu ngoper Ita. itu suruh kemana kemana?
Pak, ini Aduh. proses pembelajaran. Bu Ita mana, Pak? Ita Ibu Berti Berti. 16. Kita Berti. Ita Berti Kita Berti Lampung. 16. Lampung. Oh, Halo Bu Ita. Lampung. Ya, Assalamualaikum. Iya, Bu Ita minta tolong hostnya dioper ke Pak Asman atau ke saya, ke Momli. Ca- Cari nama Pak Asman atau Momli. Ya, bisa. Lihatnya itu di peserta itu Bu, yang gambar orang berjajar 2 itu Bu. Partisipan. klik partisipan atau peserta. Malah keluar. Ya, Bu Ita. Lompat. Ada siapa di situ, Bu Ita? Ada cucu atau anak? Nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Oh, gak ada apa ya. Ada bapaknya Atau aja. mungkin biar aja mulai aja. Nanti yang jadi ini apa namanya biar biar masing-masing mute sendiri gitu Iya. caranya. Oke. Ini rekamannya mah nggak dimatiin dah sama saya, nggak dimatiin. Ibu Ita nanti mohon jangan keluar ya, Bun. Halo Bunda Ita. Halo, Bu Ita. Bunda Ita jangan keluar. Kalau Bunda Ita keluar nanti kita semua ikut keluar, Bun. Iya, halo. Pak Nandang, Pak Nandang. Ya, Bu. Ya. Pak Nandang kan memang aslinya host. Tidak, tetap di tempat. Pak Nandang mending Pak Nandang keluar, terus Pak Nandang masuk lagi, nanti kan ada pilihan tetap jadi host atau co-host gitu. Oh, saya kan tadi hostnya dikasih, Bu, bukan dari saya. Ya nggak apa-apa, enggak kan biasanya Pak Nandang host kan, host otomatis Iya. ya. Enggak otomatis. Saya dikasih dari admin. Oh. Kalau yang ibu mah kan otomatis kan, kalau yang ibu mah ya. Kalau saya mah enggak. Dulu sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak, Pak. Kalau Oke. Baik, kalau Bapak Pak Ibu, Nandang karena otomatis Pak Nandang bisa keluar dulu, kemudian Pak Nandang masuk, ada dua pilihan, Pak. Atau dicoba dulu, Pak. Mungkin Coba aja. Saya bisa. enggak otomatis justru, Bu. Hah? Saya enggak otomatis. Enggak, gini aja, coba Pak Nandang keluar. Saya lupa keluar ya. Nah, Nah. keluar terus nanti masuk lagi. Nanti apakah ada dua pilihan itu nanti? Bisa Oke, host oke. atau host. Ya, ya. Baik, saya coba ya. Ya, ya. Ibu Berti tidak bisa klik peserta atau partisipan, Kak, Ibu. Yang di bagian bawah itu, Bu Berti. Ada ini nggak ada videonya nggak ada. Suara Ibu ada. klik yang Suara ada, Halo? videonya nggak ada. Ada, Bu, di Berti. bagian bawah itu ada partisipan, Bu Berti. Ada gambarnya orang 2. Itu Ibu klik. Sudah. Oke, baiklah Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Selamat datang di Zoom wilayah Timur, wilayah Papua. Kami mengucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan buat kita semua, sehingga kita bisa mengikuti Zoom pada malam hari ini. Untuk lebih tertibnya, Bapak Ibu, karena saya tidak bisa mengendalikan Zoom ini karena saya bukan host. Jadi Bapak Ibu mohon mic-nya dinonaktifkan. Mohon mic-nya dinonaktifkan supaya kalau ada suara-suara di sekeliling Bapak Ibu tidak masuk di dalam Zoom ini sehingga mengganggu yang lainnya. Terima kasih yang sudah merespon, Tuhan memberkati, dan pada malam hari ini kita akan
dipelayani atau dipimpin oleh Ibu Friska Nita. Beliau adalah Ketua HK dari Bandung. Ibu Friska Nita Wijaya ini adalah ibu rumah tangga tapi juga pengusaha yang luar biasa. Dan kita akan banyak belajar dari salah satu leader kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Ibu boleh menolong kami di wilayah timur, dan waktu dan tempat kami persilakan Ibu Friska. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Mamli. Jadi kita ini nggak ada co-hostnya ya. Tidak ada Bunda, jadi begitu sudah. Intinya saling menjaga saja. Iya, makasih. Iya, oke. Siap. Sekarang tanggal 21 ya. Iya Oke. Bun, saya mau bantu share screen juga nggak bisa Bun. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Kita lakukan apa yang kita bisa saja ya. Ya, pada malam hari ini saya berterima kasih untuk diberikan kesempatan ya untuk membacakan buku bijak, betul ya? Saya akan membacakan buku bijak yang hari ini tanggal 21. Saat ini saya bukan cuman ibu RT, ibu rumah tangga, saya juga kerja ya, masih kerja di koperasi yang masih kalang kabut, yang kanker stadium 5 kali ya. 4. Ini parah nih. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah satu musim yang baru di mana kita harus belajar melewati pandemi ya. Melewati COVID kemarin, ini sudah luar biasa, kita diberikan kesehatan. Kita dikasih peluang buat hari ini. Kita bisa bertemu bersama-sama di Zoom wilayah timur bersama dengan teman-teman di wilayah timur. Saya berterima kasih untuk waktunya. Sekarang saya akan coba bacakan buku bijak ya. Segala kekurangannya saya minta dimaafkan, dan kalau boleh ada pertanyaan dan kita bisa sharing, welcome. Sekarang saya akan bacakan, pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan. Jadi fokus, tujuan kita jelas ya. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang namanya seorang pemimpin, musim berganti, zaman belum AI, sekarang sudah AI. Apapun itu kita harus belajar dan belajar. Sama dengan pertama kali kita bergabung di aplikasi air di sistem PT KLPI ini, kita pun belajar. Hari ke hari semakin lebih baik, semakin lebih mengerti, semakin kita bisa membawa orang-orang bergabung bersama, bergotong royong menuju ekonomi yang lebih baik. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Tapi diharapkan sekarang lari cepat, terobosannya pas, semua kita sedang berkejar-kejaran dengan waktu. Dengan waktu bahwa AI ini tahun 2030 ini akan menggantikan mayoritas pekerjaan kita. Sementara mau tidak mau, sekarang ada satu kesempatan, ada sistem dari KLPI yang luar biasa. Mari kita berjuang bersama sehingga berpacunya waktu ini kita tidak boleh kalah. Dengan penyertaan dan rencana Tuhan yang kita setiap hari bawa dalam doa, kita percaya. Tidak ada istilah terlambat, Tuhan akan bekerja dengan cepat, tepat, dan akurat. Ya, jadi jangan sampai kita seperti minuman soda yang dikocok. Mari jaga stamina, andalkan Tuhan, doakan goal, strategi, dan tim. Doakan leader, percaya perusahaan, selalu dibawa dalam doa. Kita ini hanya debu yang hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang membawa kita pada penentuan apa yang dalam rencananya. Percaya sistem, percaya leader, ikutin prosedur, komitmen, dan persistence. Saat kita memilih berjuang bersama KLPI, mari kita fokus. Terus nempel, kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, males, kesal, dan bosan. Karena ini namanya perjalanan. Yang namanya perjalanan tentu berkelok-kelok, menuruni lembah, menaiki gunung.
Saat-saat seperti sekarang, perjalanan itu kita nikmati saja. Tapi kita terus percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna, apapun yang kita kerjakan, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Hari ini saya akan bacakan buku bijak tanggal 21. Sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya. Begitu juga yang membimbing pikiran raja. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Terkadang kita tidak paham dengan pembicaraan orang. Kita percaya apa yang diucapkan bibirnya. Tapi percayalah Tuhan maha melihat hati. Apapun yang dikerjakan, kita tidak pernah bisa berlari dari rencana Tuhan. Perbuatan yang adil dan benar lebih menyenangkan Tuhan daripada segala persembahan. Karena Tuhan melihat hati, Dia adalah Allah yang adil, Dia akan melihat segala kejujuran dan ketulusan sehingga membawa kita kepada perkenanan Tuhan. Orang jahat itu berdosa karena dikuasai oleh keangkuhan dan kesombongannya. Seperti saya pernah share ya bahwa kesombongan itu membawa kita kepada kejatuhan. Yang sungguh-sungguh menyedihkan kalau kita melihat kesombongan itu membuat orang terjatuh banyak di sekeliling kita yang karena kesombongan membuat semuanya habis. Ya, pada saat itulah kita baru sadar. Jadi saya bersyukur di PT KAPI ini senantiasa mengingatkan kita setiap hari kita baca buku bijak. Karena di sini kita selalu diingatkan, jangan sombong, selalu rendah hati, bawalah dalam doa. Sehingga apapun yang kita kerjakan ada dalam perkenanan Tuhan. Jadi Dia berkenan dengan apa yang kita kerjakan maka akan berhasil. Jadi terus setia, terus rendah hati supaya membawa kita kepada kemenangan ya. Rencana orang rajin membawa kelimpahan. Tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Kekayaan yang diperoleh dengan tidak jujur cepat hilang dan membawa orang ke liang kubur. Terkadang hanya masalah waktu. Pada saat kita berbuat tidak jujur, masalah waktu yang membawa kita kemana. Sebelum kita semuanya terlambat, mari bertobat. Karena pada pertobatan itu Allah begitu mengasihi manusia. Pertobatan itu membawa kita lebih dekat kepadanya. Jadi jujur itu penting. Mungkin orang lain tidak tahu kita jujur atau tidak jujur. Tapi Allah maha melihat. Jadi jujur tidak jujur dia akan tahu. Dan akan kelihatan dari buahnya awal dan akhir. Waktu akan menentukan kita jujur atau tidak. Orang jahat tidak mau mengikuti hukum. Ia tersiksa oleh kekejamannya sendiri. Biasanya pengalaman saya kita seringkali nabrak-nabrak. Tidak mau ikut aturan. Ya, aturan itu entah dari pemerintah, entah dari perusahaan, atau masing-masing keluarga punya aturan sendiri. Ada etika sendiri. Nah, supaya kita hidup berdamai baik dengan sesama, baik di perusahaan, juga di pemerintah, mari kita ikuti hukumnya. Jangan jadi orang yang ngeyel, Pak Asmen ya. Orang yang bersalah berliku-liku jalannya. Orang yang baik selalu jujur hidupnya. Tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Nah, ini pengalaman saya. Banyak ibu-ibu yang sebetulnya yang disampaikan itu sedikit, tapi biasanya berputar-putar dan prolognya panjang. Sehingga eh, membuat, kalau gini ya, perempuan itu hal yang diungkapkan itu seringkali banyak yang tersirat daripada diungkapkan. Jadi lebih baik misalnya kalau kita mau makan ya bilang kita mau makan. Jangan sang suami suruh menerka-nerka. Dia tahu nggak kita lapar kan nggak? Sering kali istri begitu. Mau dipahami tapi nggak cerita. Sedangkan laki-laki itu orang yang logis sekali. Jadi apapun itu dia maunya bilang. Kalau mau tahu ya bilang tahu. Kalau mau gepuk ya bilang gepuk. Tapi jangan suruh menebak kesukaan kita gepuk. Pasti sulit buat dia. Karena mereka lebih memikirkan bagaimana caranya bertanggung jawab, bagaimana caranya mencari uang. Jadi berbeda dengan yang detail-detail yang perempuan mau ya. Jadi janganlah jadi istri yang suka bertengkar. Daripada bertengkar, ungkapkan yang kita mau. Bicaralah komunikasi yang baik sehingga rumah tangga kita baik ya. Orang jahat selalu ingin melakukan kejahatan terhadap siapapun ya tidak punya belas kasihan. Biasanya orang jahat itu penyakit. Kalau tidak ada yang menyadarkan, kalau tidak Tuhan sentuh, ya biasanya
kejahatannya dilakukan tambah lama tambah parah. Ya. Hukuman bagi pencemooh menjadi pelajaran bagi orang yang tidak berpengalaman. Kalau orang berbudi ditegur, ia akan bertambah bijaksana. Kalau kita orang yang rendah hati, ada orang yang mengingatkan, kita akan berbesar hati untuk menerima teguran itu. Allah yang Maha Adil tahu apa yang terjadi di dalam rumah orang yang durhaka. Ia akan menjerumuskan mereka sehingga mereka binasa. Siapa tidak mau mendengar keluhan orang yang berkekurangan tidak akan diperhatikan bila ia sendiri minta pertolongan. Jadi diharapkan kita jadi orang yang peduli dengan sesama. Ya, jangan istilah Pak Basri, di luar jadi malaikat, di rumah jadi setan gitu ya. Jadi marilah berbuat baik itu pada orang sekeliling kita dulu, yang merasakan buahnya, apa yang kita kerjakan. Kalau kita punya rezeki berbagi, kalau misalnya kita punya roti, punya segala sesuatu yang enak, kita berbagi sama orang terdekat dulu. Siapa yang tidak mau mendengar keluhan orang yang berkekurangan tidak akan diperhatikan bila ia sendiri minta pertolongan. Tuhan itu adil. Pada saat kita berbuat baik, dia akan berbuat baik juga. Siapa tidak mau mendengar untuk meredakan marah dan geram, berilah hadiah secara diam-diam. Jadi saya kira semua orang suka dengan hadiah. Tidak ada orang yang tidak suka dengan hadiah. Jadi marilah kita saling memberi. Memberi hadiah itu mendamaikan. Ada kebahagiaan kalau kita bisa membuat orang lain bahagia. Kalau keadilan dijalankan maka orang baik merasa senang, tapi orang jahat merasa terancam. Orang yang tidak mengikuti cara hidup yang berbudi pasti akan sampai di dunia orang mati. Orang yang gemar bersenang-senang akan tetap berkekurangan. Orang yang suka berfoya-foya tidak menjadi kaya. Artinya setiap apapun yang kita punya, lakukanlah dengan tanggung jawab. Artinya bukan kita tidak boleh menikmati hidup, tapi artinya ada batas. Sekeliling kita begitu banyak yang membutuhkan. Begitu banyak mereka yang sekarang saat-saat ini susah. Mau makan pun susah. Sekarang supir angkot cerita, kemarin datang ketemu saya. Dia jadi supir angkot, sekarang mau cari penumpang sehari 10.000 dia harus berantem dulu. Itu jadi supir angkot. Jadi marilah kita menghargai apa yang kita punya, kita berbagi dengan sesama. Supaya lingkungan sosial kita aman, tidak ada kesenjangan, yang satu memiliki berkelebihan, yang satu berkekurangan. Jika masyarakat dihukum Tuhan, bukan orang baik, melainkan orang jahat yang mendapat kesusahan. Lebih baik tinggal di padang belantara daripada tinggal dengan istri yang suka mengomel dan marah-marah. Ya, jadi istri-istri jangan ngomel-ngomel dan marah-marah. Nanti bapaknya disambar kalong wewe. Orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tapi orang bodoh memboroskan hartanya. Siapa berusaha agar keadilan dan cinta kasih dilaksanakan akan mendapat kesejahteraan, kehormatan, dan umur yang panjang. Ya, siapa yang memperjuangkan hak orang yang sedang kesusahan, menebarkan kasih buat orang yang nggak bisa makan. Kita bantu memberi nasi bungkus, mungkin tidak usah banyak. Hari ini kita berbagi 2 bungkus, tapi pada orang yang di lampu merah, mereka yang sedang berkesusahan. Sekarang kita ini ekonomi kita sangat sulit. Jualan pun sulit. Sekarang bank saja kredit macet, BCA itu luar biasa. Yang macetnya sudah luar biasa. Jadi ekonomi kita memang sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu untuk menghindari hal-hal yang kejahatan yang di luar dugaan, mari kita saling memperhatikan. Yang berkekurangan kita tolong, yang sakit kita bantu, paling tidak kita doakan. Berbagi makanan mungkin yang paling mudah ya. Orang yang cerdik sanggup merebut kota yang dijaga tentara yang perkasa. Ia meruntuhkan benteng-benteng yang mereka andalkan. Untuk menghindari kesukaran, hendaklah berhati-hati dengan ucapan. Terkadang kita ini mudah berucap baru dipikir. Contoh saya, sering kali saya berpikir setelah saya mengucapkan, aduh, sepertinya itu menyinggung dia. Terkadang mungkin yang kita ungkapkan itu betul, orang itu seperti itu. Tapi alangkah baiknya untuk hal-hal yang negatif kita tidak usah ucapkan. Cukup kita tahu, tapi tidak perlu diucapkan. Seringkali kita sekarang belajar berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, sehingga tidak menjadi pisau untuk menusuk orang lain ya. Orang sombong dan tinggi hati suka mencela dan kurang ajar. Si pemalas yang tidak mau bekerja membunuh dirinya dengan keinginannya.
Sepanjang hari ia memikirkan tentang apa yang ia inginkan. Sebaliknya, orang yang lurus hidupnya dapat memberi dengan berlimpah-limpah. Sebetulnya, kalau kita memberi itu sebetulnya tidak akan miskin. Kalaupun kita pegang semuanya, kita tidak mau memberi, juga tidak kaya. Ada beberapa hal yang mungkin kita menemukan orang sekeliling kita yang peliknya ampun-ampun. Ya, kalau bisa ngambil punya orang lain, minta punya orang lain, tapi untuk memberi no. Karena dia merasa belum cukup. Ya, untuk Ibu Ita ya, untuk Ibu Berti silahkan mau sholat dulu mangga. Tuhan Tapi tidak jangan senang dengan keluar, Bu Berti. Oh, itu dia sudah katanya mau marketing sholat sudah. dulu. Hah? Sudah Udah Bunda Mami? lanjut. Ini marketing sudah jadi host. Oke ya. Ya. Tuhan tidak senang dengan persembahan orang durhaka, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud yang tercela. Ini namanya udang di balik bakwan ya. Memberikan segala sesuatu tapi ada maunya. Kesaksian pendusta tidak akan dipercaya, tapi orang yang tahu seluk-beluk perkara akan diterima. Orang jujur yakin akan dirinya, orang jahat bermuka tebal. Tidak ada kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Sekalipun pertempuran diperlengkapi dengan kuda perang, yang menentukan kemenangan adalah Tuhan. Pada intinya, pembacaan buku bijak hari ini, kesombongan harus dikikis. Berbagilah, berhati-hatilah dalam ucapan. Janganlah malas, karena kita percaya dalam 1000 langkah kalau kita tidak melangkah 1 langkah saja, itu tidak akan pernah jadi. Sama dengan saya awal bergabung dengan PT KLPI ini, ya tadinya kan cuma sedikit ya, 35.000, 70.000 ikut, sampai sekarang jadi besar. Waktu awal tuh sempat sampai saya ada yang keblokir, yang saya bawa, karena saya belum tahu cara kerjanya. Tapi hari demi hari kita belajar lewat YouTube, lewat penjelasan dari Pak Roy, Pak Basri, Pak Ustadz Darmawan, Pak Ustadz Ibrahim, begitu banyak ilmu yang kita timba. Jadi saya percaya banyak jalan menuju Roma. Demikian juga dengan PT KLPI ini ya. Saat kita menjelaskan aplikasi air begitu banyak cara, kita sesuaikan dengan orang yang di hadapan kita dan kemampuannya. Kalau ala Pak Ustadz Ibrahim itu, kalau misalnya orang itu mampunya 150.000, dia akan yeskan satu kota. Dia sponsorin 50.000-nya. Jadi kalau satu kota itu kan misalnya Lampung, kan cukup sampai yes 200.000. Jadi dia tidak memaksakan di ujung itu sampai 700.000. Jadi disesuaikan dengan keadaan. Atau 5 kota sampai Sumedang, tapi 5-5-nya yes. Dengan harga 700.000 tapi 5-5-nya yes. Itulah ilmu yang bisa kita timba. Karena kalau dengan 700.000 diambil seorang, itu 11 kota yang kalau dia tidak bisa merekrut 3 orang, 11 kota yang keblokir. Dibanding itu, saya belajar dari Pak Ustadz Ibrahim dengan 250 tapi 5 kota yes, harganya masih 700.000. Itulah saya berterima kasih untuk teman-teman yang mau berbagi, mempresentasikan ala-ala, mengajak orang disadarkan bagaimana KLPI ini, aplikasi air ini adalah satu sistem. Begitu ya. Untuk pembacaan buku bijak, saya kira sampai sini. Untuk senantiasa kita mengingatkan, jangan sombong, hati-hati dengan orang yang manis mulutnya, hati-hati dengan setiap ucapan dan perkataan. Jadilah orang jujur, karena itu akan menjadi pelita yang membawa kita pada kebenaran, pada kesuksesan. Itu aja yang sudah saya bacakan. Terima kasih. Bila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Itu yang bisa disampaikan. Silahkan dilanjut. Saya kembalikan waktunya kepada Mamli. Terima kasih untuk Bunda Friska Nita Wijaya. Luar biasa. Ibu yang masih produktif ya sampai hari ini menjadi teladan buat kita semua. Yang masih muda-muda jangan males-malesan, malu gitu ya. Oke, semangatnya Bu Friska ini benar-benar terus membara ya. Baik Bapak Ibu, tadi Bunda Friska Nita Wijaya sudah menyampaikan sharing buku bijak. Saya akan memberi kesempatan untuk 3 orang yang akan boleh
menambahkan atau menanggapi atau memiliki pengalaman mungkin yang serupa. Silakan Bapak Ibu supaya kita juga wawasan kita semakin diperluas gitu ya. Oke, silakan. Siapa saja silakan buka mic-nya dan boleh menyampaikan yang mungkin mau ditambahkan atau memiliki pengalaman yang sama. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ayo. Bu Guru Elizabeth Patampang. Ada yang mau ditambahkan Bu Guru? Ada juga ini ada Ibu Prudensia Tata, Bu Densa, Bu Hana. Mana suaramu? Atau ada Ibu Jubaida? Ibu Songgo ada? Santai aja Bu, kita bercerita antara emak-emak dan emak-emak. Tenang aja. Oh, Ibu Prudensia, silakan Bu Densa. Ya, oke, baik. Terima kasih juga waktu yang diberikan buat saya. Di sini saya hanya mengucap syukur buat apa yang tadi disampaikan oleh Ibu. Ya, luar biasa sekali atas kata-kata bijak yang mengingatkan kita supaya kita harus bijak. Kita jadi seorang ibu yang harus taat dan setia, di mana kita jadi seorang ibu yang jangan cerewet dan itu luar biasa. Dan apa yang disampaikan oleh ibu itu menjadi berkat juga bagi kita semua ibu-ibu malam hari ini. Dan pengalaman saya yang saya hadapi juga di lapangan seperti yang kita tadi dengan Ibu Hana juga baru pergi untuk memberikan apa yang kita dapatkan untuk KLPI ini. Tantangan yang selalu kami dapat di lapangan, banyak yang sudah mau bergabung, cuma yang masih kita sekarang melihat di sini semua dari keuangan. Dan banyak yang kami dapat di lapangan semua berjalan dengan baik, tidak ada yang tolak, tapi semua butuh waktu. Jadi kita di sini hanya dengan Tuhan berdoa hingga waktu itu akan berjalan dengan sukses, di mana kalau Tuhan izinkan semua itu KLP akan sukses untuk ke depan. Itu yang mungkin dari saya untuk kita bersatu bersama bergotong royong hingga untuk ke depan KLP ini sukses. Mungkin itu dari saya karena yang saya dapat di lapangan semua jalan dengan baik, tidak ada tantangan, tidak ada yang menolak, semua menerima, cuma waktu Tuhan saja hingga setiap berkat mungkin masing-masing punya berkat itu masing-masing ya. Jadi kita belum tahu kapan dan waktunya. Kalau sudah waktu Tuhan pasti semua akan bergabung di KLPI. 5 Pilar Indonesia itu mungkin yang dari saya kembalikan lagi kepada Ibu Nini. Kira-kira begitu dari saya, Bu. Terima kasih Bu Densa. Ada lagi? Ya. Silahkan yang mau ditambahkan yang lainnya. Ada yang lainnya mau disampaikan? Ya Bu, selamat sore semua. Ya, silakan Pak Pendeta. Sedikit ya. Ya sorry ya, ini karena ini saya sedang di kereta api nih menuju Surabaya. Oh, lagi di kereta ya, dalam perjalanan Pak. Lanjut Pak. Iya. Ya. Beberapa hari ini saya tidak bisa mengikuti, tapi pada saatnya kita selalu merindukan pertemuan seperti itu. Saya terima kasih kepada Skanita pengalaman yang sudah dibagikan. Saya juga mengikuti waktu beliau pertama ya, dan hari ini saya mendengar sebuah dari beliau. Saya kaitkan dengan TST ya, tahu diri, sadar diri, dan tahu diri gitu ya. Paham diri. Tiga istilah ini sebenarnya ini kalau diperdalam itu menyangkut semua hal, karena pada dasarnya itu adalah motivasi yang sangat kuat di dalam keyakinan di dalam Tuhan.
Artinya ketika kita seseorang dipimpin oleh Tuhan, ada niat yang tulus dan jujur, maka ada di sana semacam menahan diri ketika orang lain berbuat sesuatu. Jadi kita ada momen, ya, ada kita rindu semua orang atau orang yang kita pengen supaya member, tapi tidak selalu seperti itu. Saya di Lampung juga beberapa keluarga, bahkan saya tiga kali ikut mereka di dalam Zoom itu, ya, juga waktu dengan Pak Basri, ya. Tapi kenyataan juga belum. Ya. Tapi ini dalam proses ada sekitar 6 orang dan saya masih komunikasi dengan mereka. Nah, dalam TST ini, dalam tahan diri, ada niat yang kuat dalam diri kita karena kita motifnya jelas, ya, untuk membahagiakan mereka, menyelamatkan masyarakat mereka masuk dalam sistem KIP ini, AIRI. Tetapi tidak segampang yang kita pikirkan. Tujuan kita baik, tapi kita juga memang harus menahan diri. Karena ada saatnya Tuhan membuka orang. Ya, seperti yang saya alami satu kali saya di Pangkalan Bun, itu langsung close ya, 2,8. Satu kali saya share itu langsung. Ini luar biasa dan saya itu karena kehebatan saya. Ya, jadi ini saya kira, tapi bukan berarti ketika kita dalam posisi terus berserah kepada Tuhan, lalu kita abaikan tanggung jawab kita. Karena kita akan mengambil bagian dalam menyelamatkan orang lain. Jadi saya tidak berpikir saya dapat berapa supaya orang saya banyak. Saya tidak seperti itu. Tapi yang di dalam hati saya, bagaimana orang-orang yang belum jelas masa depannya, anak-anaknya, ini menjadi bahan kerinduan kita sebagai percaya kepada Allah. Ya, saya sebagai orang Kristiani tentu kasih itu kan sifatnya berbagi, berkorban, menahan diri itu termasuk pengorbanan, ya. Juga menguasai diri seperti itu, ya. Gitu. Saya kira apa juga yang dialami oleh teman-teman pengalaman masa lalu hampir mirip-mirip dengan kita, karena visius dan sebagainya sehingga tidak terkendali, tidak ada penguasaan diri tadi, tidak ada. Ya percaya Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan itu hanya objek aja pelengkap. Tapi ketika dia menjadi subjek penentu dalam hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang memang berhikmat, ya, seperti apa yang diceritakan oleh bijak yang kita pelajari setiap hari. Saya kira ini sangat sangat bagus untuk kepribadian kita yang menjadi sesuatu yang sangat-sangat mewarnai dimanapun kita ada, dalam kondisi dan situasi apapun. Kita bisa dipimpin oleh satu pengendalian di mana kita mungkin bahwa Tuhan bekerja sedang menentukan kehidupan termasuk kita dan juga orang lain yang dekat-dekat dengan kita. Tapi momen-momen di mana Tuhan berkarya dengan tepat untuk membawa mereka seperti yang kita inginkan, itu memang ada momen yang kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah kita duga, ya. Tapi kita selalu berusaha karena saat Tuhan itu memang kita tidak bisa prediksi dengan apa kita tidak mau, tapi selalu Tuhan itu bekerja dengan cara sendiri. Di atas kereta ini waktu saya dari Surabaya ke Jakarta ada 2 orang dan saya sudah berbagi nomor HP-nya dan nomor HP saya juga tidak ada, tinggal saya kontak ulang dan saya sudah jelaskan dengan ini bagaimana ekonomi masa depan, bahkan ada pensiun yang tiap bulan dapat sebagainya. Tapi kan tidak segampang yang kita pikirkan bagaimana orang itu bisa percaya, karena banyak hal yang sudah dialami oleh teman-teman kita termasuk kita sendiri yang membuat orang sulit untuk percaya hal-hal yang baik seperti yang ada di dalam AIRI, ya. Saya kira saya mendapat berkat dari Ibu Kris kami tadi, sehingga fokus kita itu adalah kepada sumber. Fokus kita adalah kepada sumbernya. Kita dituntun oleh air ini, di mana air itu adalah air kehidupan yang dari sumbernya, yaitu pencipta kita. Air itu mengalir dalam diri kita, maka air itu, kehidupan itu dibawa ke orang lain, itu ya insya Allah akan mengalir kepada orang lain. Ada
kehausan di sana. Saya kira itu akan menyegarkan mereka pada saatnya mereka akan menikmati dengan menjadi member dari PLP. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Ya, mohon maaf ada kekurangannya. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Tuhan memberkati kita. Oke, saya kembalikan kepada yang pokok. Terima kasih. Ya, Ya, terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu, kita semuanya terus belajar ya, dan memang betul sekali kalau di buku bijak ini kita diarahkan untuk selalu mengandalkan Tuhan, berdoa, karena memang ada banyak hal yang terjadi yang kita sendiri tidak pernah duga begitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait presentasi atau menyampaikan bisnis ini kepada orang lain. Nah, sejak awal ketika saya bergabung di aplikasi di KLPI ini, saya mempelajari terus dan terus saya pelajari. Saya bagaimana berusaha untuk diterima di masyarakat. Ya. Nah, hal itu saya lakukan kenapa Bapak Ibu, karena kehati-hatian itu harus saya lakukan, karena banyak sekali orang yang kecewa, memiliki trauma dengan bisnis yang terjadi sebelumnya gitu. Nah, pada waktu kemarin Pak Roy mengadakan tanya jawab ya terkait dengan bisnis itu, dan kemudian sekalian role play dan contoh-contoh apa yang terjadi yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di masyarakat ketika memperkenalkan KLPI. Ada banyak hal yang harus dihindari, bukan berarti kita menutup-nutupi, tidak, tetapi memang kenyataannya adalah bahwa KLPI memang bukanlah bisnis ya, bukan bisnis yang bisnis aplikasi, bukan bisnis online seperti yang marak terjadi itu, sehingga kita harus benar-benar bijak bagaimana kita menyampaikan ini sampai diterima oleh mereka sehingga mereka trust gitu, sehingga mereka percaya seperti itu. Jadi dari sejak awal mengatakan aplikasi air, saya tidak pernah mengatakan menghindari sekali yang namanya jaringan gitu ya. Persis seperti yang Pak Roy katakan itu. Bahkan ketika saya presentasi, saya selalu mengawalinya dengan buku bijak. Nah, kalau kemudian mengarah kepada bisnisnya seperti apa, nah itu saya mengacu kepada NIB kita, ya, mengacu kepada perizinan kita, karena kita perusahaan perdagangan dengan mode franchise. Nah, Bapak Ibu juga boleh menggunakan apa yang boleh saya sampaikan hari ini. Yang saya mengingatkan sekali, jangan terjebak dengan bahasa bisnis online, jangan terjebak dengan bahasa aplikasi. Nanti orang belum apa-apa sudah underestimate gitu ya, sudah salah paham gitu, udahlah udah sama kayak yang lain-lain. Jadi mulailah dengan membangun komunitas pembeli setia. Mau nggak teman-teman ikut komunitasnya saya? Nah, teman-teman, saya punya komunitas loh, di mana komunitas ini bisa menjadi solusi untuk keuangan kita. Nah, dengan dibuka dengan kalimat itu, maka nanti pemahaman, itulah pentingnya juga pemahaman kita terus diisi, pentingnya juga kita ikutin Zoom, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang luas, sehingga kita bisa memulai dari mana saja. Yang intinya adalah bagaimana komunitas pembeli setia itu diminati orang mau bergabung menjadi salah satu anggotanya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya punya komunitas. Ayo bergabung dengan komunitas saya, karena komunitas ini dapat menjadi solusi keuangan kamu. Dan itu juga sedang saya kerjakan hari ini. Ketika mereka bilang komunitas yang seperti apa, nah ini baru masuk Bapak Ibu. Masuk ya, sampaikanlah bahwa komunitas itu dibangun oleh perusahaan perdagangan yang namanya PT KLPI. Nah, untuk wilayah Jayapura, Bapak Ibu sering sekali mendengarkan saya presentasi. Lakukanlah seperti apa yang saya katakan.
Bapak Ibu mau copy paste pun enggak apa-apa, silakan ya. Dan kalau kita jangan bicara aplikasi air atau cuman kita bicara, ayo kita gabung di air. Bapak Ibu di awal-awal itu seringkali orang apa air, kita suruh jualan air galon. Nah, loh, kan? Jadi jangan asal-asal bicara supaya orang tidak salah tangkap ya, supaya orang tidak salah mengerti atau orang sudah paling kayak bisnis yang kemarin lagi. Apalagi kalau mengarah kita bicara aplikasi. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau bicara aplikasi itu apa? Nah, kalau mau bicara sentuh aplikasinya, masuk ke susun rapinya, masuk bonus belanjanya. Nah, kenapa bisa menghasilkan bonus belanja yang begitu besar dari 250? Nah, itu karena sistem yang mengerjakannya menggunakan aplikasi air. Nah, aplikasinya itulah yang kita gunakan untuk mendaftar, untuk meregistrasi. Jadi Bapak Ibu jangan ngomong aplikasi di awal-awal, supaya kita nggak ditolak duluan. Ya, kalau seperti Ibu Densa ya puji Tuhan kalau nggak ditolak ya. Ya mudah-mudahan saja harapannya adalah orang yang mendengar tadi anytime benar-benar bergabung gitu ya. Jadi kalau nggak ditolak ya puji Tuhan begitu ya. Tetapi bagaimana orang mendengarkan ini menjadi penasaran ya. Jadi awalilah dengan kalimat ayo bergabung di komunitasnya kami. Kami memiliki komunitas yang dapat menolong atau menjadi jalan keluar untuk perbaikan keuangannya kita. Dari situ Bapak Ibu itu sudah membuat orang penasaran pengen tahu. Nah, kemudian ceritakanlah tidak usah terlalu berlebih-lebihan ya. Buku bijak selalu mengingatkan kepada kita untuk jujur. Oleh sebab itu, kalau kita memiliki pengetahuan yang luas tentang aplikasi air ini, tentang KLPI ini, maka kita juga akan bisa mengolahnya sedemikian rupa dengan bahasa yang manis, yang memang benar begitu, tapi tidak menimbulkan underestimate, jadi tidak menimbulkan kesalahan atau kesalahpahaman. Nah, Bapak Ibu, tantangan apapun yang ada di hadapan kita sikapi semuanya dengan positive thinking, dengan sikap hati yang lemah lembut ya. Jangan sekali-kali ketika kita menyampaikan yang baik ini kemudian orang menolak, terus kemudian ke depan kita punya bahasa, oh iya nanti kau lihat saya kalau sudah ada roda 4 parkir di rumah saya ini baru kau tahu. Tidak perlu Bapak Ibu ya, tidak perlu. Karena kalau dengan seperti itu intinya kita mau balas nanti ketika kita berhasil. Itu nggak ada gunanya sama sekali ya. Tetapi biarkanlah orang mendengar dan orang mengambil keputusannya sendiri ya. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam diri mereka. Nah, Bapak Ibu itu yang boleh saya sampaikan. Tetaplah semangat ya, memiliki terus power, memiliki terus kehidupan yang menyala-nyala, semangat. Karena semangat kita itu yang akan transfer kepada member-member yang lain. Bapak Ibu menjadi orang tua untuk member-member yang lain. Bapak Ibu menjadi teladan untuk member-member yang lain. Hari ini keadaan ekonomi kita memang sangatlah sulit. Seperti yang Ibu Friskanita katakan. Kalau di Jawa saja seperti itu, bagaimana di Jayapura? Ya kan? Kita sudah tahu keadaan ekonomi di tempat ini seperti apa. Kita sudah tahu. Ya, di pasar-pasar sepi, di toko-toko sepi, ya. Memang kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi mari kita berharap kepada Tuhan. Kita letakkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Kalau mungkin di sini ada leader Jayapura, saya berikan kesempatan dulu untuk leader Jayapura, Pak Asman atau Pak Mansur, yang mungkin mau menambahkan. Setelah itu nanti masih ada waktu, saya berikan kesempatan untuk yang lainnya. Silakan Pak Mansur atau Pak Asman untuk menambahkan. Terima kasih. Monggo Pak Mansurin. Lanjut Pak Asman, lagi sariawan nih. Oke, terima kasih Bapak Ibu waktu yang diberikan pada malam hari ini pada saya. Luar biasa pada malam ini buku bijak yang dibawakan oleh Bu Friska. Bisa kita hikmat dan kita petik paparannya
untuk dalam membacakan buku pijak. Dan tadi sudah dipaparkan juga oleh Bu Lili bahwa kita kalau mau presentasi nanti bisa di-copy langsung dengan mengatakan komunitas pembeli setia. Jadi kita menghindari yang namanya aplikasi air. Langsung berbicara seperti itu karena apa? Karena kita selama ini kalau dibilang aplikasi itu sudah banyak yang merasa jong. Jadi orang mendengar itu alergi kayak seolah-olah. Itu lagi seperti itu. Sangat luar biasa pada malam hari ini pada ilmu yang kita manfaatkan untuk dipraktekkan di lapangan. Dan khususnya Bapak Ibu yang di wilayah timur, tadi Bu Friska telah menyinggung gabung 705 yes 5 cabang. Nanti Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih dalam nanti bisa menghubungi Pak Mansur, sama Bu Lili atau saya. Nanti kita sharing bareng. Bagaimana tekniknya, kok join 700 bisa 5 cabang yes ya. Nah, nanti kita belajar sama-sama. Maksudnya tujuannya nanti kita untuk menjaga orang-orang yang kemampuannya atau keuangannya hanya sampai di situ saja. Tapi nanti kalau memang kita praktekkan paket keluarga, nah itu lebih oke lagi. Nah, saya mau menyapa Bapak Gomez. Halo Bapak Gomez. Selamat malam Pak Gomez. Selamat malam Bapak Gomez. Nah, ya, saya mau tanya sedikit. Bapak Gomez waktunya sama dengan Papua ya? Ya, waktu sama dengan Papua ya, waktu sama. Ya, oke. Tadi dari Pak Dirut bilang nanti Zoom-nya bisa ikut ke sini. Nanti nomornya udah ada di saya, nanti tak WA. Ya, biar nggak kemalaman Bapak ya. Mungkin Bapak mau berkenalan dulu sama tim teman-teman kita di Jawa Timur. Mari Pak, persilakan. Oke, terima kasih. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam semua teman-teman. Salam 5 Pilar dari Timur Leste. Saya dengan juga teman-teman masih berusaha juga untuk bergabung di PT KLPI. Ya, kita juga menyimak untuk cara bagaimana closing dan cara pendekatan untuk mendapatkan member baru atau anggota baru. Jadi itu sangat dibutuhkan sekali soalnya kita menginjak pada era yang begitu banyak dengan hoax, penipuan, banyak dengan kebohongan. Jadi pendekatan kita kalau kita tidak tahu cara untuk mendekati dengan mengambil hati atau menginspirasi teman-teman, itu sepertinya agak susah. Tapi bagus sekali selama saya menyimak dan mengikuti 2 malam, kemarin malam dan ini malam, bagus itu pembicaraannya. Jadi itu saya dari Timor Leste, semoga saja nanti di Timor Leste bisa juga berkembang. Terima kasih Pak. Amin. Oke, terima kasih Pak atas perkenalannya. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Lili. Ya, terima kasih Pak Gomez sudah merespon WA saya tadi. Saya sudah kirim link untuk Pak Gomez. Dan kalau diizinkan nanti Pak Gomez boleh masuk di grup Air Papua ya Pak. Nanti kami masukkan di grup supaya Bapak melihat link yang kami kirimkan untuk Zoom. Nah, boleh, itu saja. boleh. Ya, terima kasih Pak Gomez. Dan Ya, ini Bu Hana Abisai sudah membuka mic-nya. Mungkin ada mau disampaikan Bu Hana. Bu Hana membuka mic-nya mau bicara Bu Hana. Silakan. Jaringan. Tidak dengar ya, baik. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau ada yang lainnya lagi Bapak Ibu, kalau Bu Hana belum, mungkin ada yang lainnya. Oke, Ibu. Nah, ini ada Ibu Eni juga di sini. Oke, Bu Eni, mungkin ada sesuatu yang mau ditambahkan, Bu, untuk mungkin ada memberi semangat buat kami, Bu. Silakan, Bu Eni. Halo, Bu Eni, Bunda Eni. Bunda Eni Rohani.
Mauli. Nyimak Ya, Bu. Mauli, masih di luar masih di jalan sambil jalan. Oke. Oke, lanjut, Boleh, Bun. Iya, boleh ikutan makasih. komentar ya? Mamli, Oke. Ya, boleh ikutan komentar. Seru juga kayaknya boleh Papua tuh beda silakan. apa? Jayapura itu beda banget ya sama kita yang dari Jawa Barat ya gitu ya. Ala-alanya berbeda apa gimana? Iya, Bunda. Yang pertama, kita itu kenapa dibuat Zoom khusus karena jamnya kan jauh berbeda 2 jam. Iya kalau Nah, jamnya enggak maksud saya teknik jam, teknik penyampaiannya sampai apa? iya. Sangat berhati-hati begitu ya. Iya, Bun, karena kita ini di sini tuh mereka banyak sekali kan mengalami trauma terkait dengan bisnis-bisnis yang lalu, toh Bun. Terus kemudian sampai ada yang ribut gitu. Jadi terus kemudian juga karakter orang, setiap orang, setiap suku kan karakter tuh berbeda ya, Bun ya. Jadi Iya. nah itu ndak bisa juga eh, sembarangan ke orang-orang gitu. Jadi kalau saya, kalau saya itu lihat respon awal, Bunda. Ketika saya Hmm. menyampaikan, saya punya komunitas yang akan menolong kita untuk memiliki keuangan yang lebih baik. Nah, ketika saya sudah mulai merespon itu, sampaikan itu dan kalau dari sananya, dari pihak itu sudah mulai bertanya komunitas apa, Bun, ada tahap kedua yang saya mulai katakan. Kondisi keuangannya seperti apa? Jadi ada imbal baliknya. Terus kemudian saya baru mulai masuk ke tentang perusahaan gitu, latar belakang perusahaan sedikit termasuk yang tadi mode franchise apa begitu Bu. Nah, kalau dibilang ya memang jelas Bunda, untuk bahasa memang berbeda. Untuk bahasa itu memang beda. Kayak tadi Bunda, maaf nih, Bunda tadi nyampaikan buku bijak terkait keinginan istri ya. Bunda tadi ngomong apa tuh? Kalau mau tempe ya bilang tempe, kalau yang mau gepuk bilang gepuk. Naon teh gebuk, nyaho. Nah, kan kayak gitu-gitu. Jadi Iya. ada itu salah satu contoh ya, istilah-istilah gitu loh, Bun. Jadi kita juga pernah saya juga keceplosan gitu. Ini bisnis air dari eh, apa aplikasi air dan itu kenyataan. Oh, jadi kita jualan air gitu. Jadi oh enggak, saya bilang gitu. Kenapa air gitu? Padahal air itu kan sebenarnya kan AI air. AI air tuh. Jadi which is sistemnya kita kan memang menggunakan AI, cuman belum tahu R-nya itu apa. Nanti kita rame-rame tanya sama Bapak Dirut ya. Ya kan sebenarnya AI R itu kan bukan air, tapi kalau mau difilosofikan air yang sesungguhnya ya memang harapannya KLBI ke depan menjadi air yang menyejukkan, yang membahas apa menjawab kehausan kita kan gitu. Nah, itu Bunda. Jadi eh, maksudnya mungkin Bunda penasaran yang seperti apa, kenapa begitu? Yaitu Bunda dilatar belakangi oleh banyak yang trauma, banyak yang ditipu, banyak yang song gitu. Saya juga kenapa bertanya? Karena saya khawatir ya, karena kan saya diminta membacakan buku bijak. Takutnya kan kalau saya nggak tahu batasan-batasan yang disampaikan sehingga menimbulkan salah paham gitu, Bun. Jadi saya baru kepikir tadi karena gaya bahasanya gitu, waduh, saya salah nggak ya yang disampaikan gitu kepikiran. Ya, jadi Enggak, kan kita Bun. mau Karena berbuat baik kalau salah menyampaikan kan jadi keliru ya, gitu, Bun. ya enggak Bun, karena Bunda kan sudah pernah menyampaikan dan teman-teman enggak ada yang komplain, enggak ada yang ini gitu. Memang apa namanya? eh, ini saya masukkan ini enggak semua juga Bun karena kadang-kadang kan mereka punya alasan berbenturan dengan jam sholat mereka gitu loh. Jadi enggak mudah juga kan kasihan juga mereka lari-lari enggak fokus loh karena oh sebentar lagi mau sholat maghrib atau apa kan 5:30 di sana sholat maghrib toh Bun kita 7:30 di sini. Jam 6 Iya. ya, jam 6 itu sholat maghrib ya, gitu, Pak Asman Mm-mm. ya betul ya, 6 sholat maghrib. Nah, Ya, betul. Betul. nah gitu. Nah, jadi bukan apa Bun gitu, karena itu tadi terkait juga dengan waktu gitu. Mm-mm. Ya nggak Tapi apa-apa. kalau Jadi sama ini eh, masih aman-aman.
Tapi Masih nuhun aman ya? apa? Aman. Tapi tadi yang dibilang gepuk teh naon? Gepuk tuh gini, sejenis daging sapi yang murni daging tapi bumbunya pakai rempah-rempah gitu. Pakai Oh, ketumbar, rasanya agak manis. Rendang. Dendeng Bukan. gepuk. Bikin rendang. Kalau rendang tuh pedas, Pak. Ini bukan rendang. Sepertinya harus Dendeng minta gepuk. alamat, nanti aku kirim ya. Asik. Amin, amin. Iya Pak kan Mansur nanti juga minta. kirim ya. Aku Kenapa? dong, aku juga mau dong. Banyak-banyak dong. Orang Papua mau. Orang Bogor nakal itu. Orang Bogor minta gepuk, nakal itu. Kalau di Surabaya minta gepuk mah dikasih kayu. Diajar Kayu betul itu. berpukul. Itu namanya bukan Bapak-bapak Ibu gepuk. ya, biar tertawa Namanya sehat. Ambil Zoom. bukan gepuk, itu namanya gebuk, Mamli. Itu namanya gebuk. Jadi itu sejenis makanan. Karena gini, terus terang pelajaran hidup saya itu ya kebanyakan ini yang saya alami ini mungkin pemikirannya beda ya. Kalau saya tuh orangnya mau biru-biru, jarang saya misalnya mengungkapkan, aduh Mamli saya mau ini, saya enggak, saya orang yang to the point, kalau saya mau apa bilang apa. Tapi kebanyakan nih termasuk staf saya kemarin sampai nangis-nangis karena suaminya nggak paham yang dia mau. Tapi dia nggak mau ngomong gimana ceritanya. Saya bilang kamu kawinnya mesti sama dukun deh, pasti dia tahu. Ya kan, kalau ngomong sama suaminya mesti ngerti gimana supaya maunya dia apa. Tapi dia nggak mau ngomong. Nah, aku yang ngomong itu ya awal. Itulah kadang-kadang perempuan itu rata-rata seperti itu. Jadi sulit untuk berterus terang gayanya gitu. Jadi sebetulnya banyak laki-laki yang bingung suruh nebak maunya istrinya kayak apa. Nah, istrinya nggak mau cerita gimana dong? Karena beda karakter antara pria dan wanita ya. Jadi mereka lebih paham kalau dikasih tahu ya mereka ngerti gitu. Tapi biasanya butuhnya satu patah kata tapi biasanya 10 kalimat. Jadi itulah yang bikin bingung. Betul Pak Asman? Betul. Para suami Betul. senyum-senyum. Iya, soalnya bisa salah tebak Bu. Bingung. Suruh tebak-tebak. Misalnya contoh nih, itu Pak siapa yang sedang naik kereta mau ke Surabaya, Pak siapa ya? Pak Pendeta. Pak Marisi. Nah, Pak Pendeta Barangkali- kan mau ke Marisi Surabaya. Pendeta. Ya, Pak Marisi. itu sepertinya istrinya mau nitip sesuatu misalnya. Kalau pulang dari Surabaya nitipnya wingko. Tapi dia nggak ngomong, pap, oleh-oleh ya pap. Nah, dibawain ya pisang bolen, jadilah perang dunia. Istrinya mau wingko, bapaknya bawa pisang bolen, begitu kira-kira. Betul ya Pak Mansur tuh, Pak Mansur senyum-senyum Iya. kealamin kayaknya ya. Nah, itulah pengalaman hidup ya Pak. Tapi kita senang lah di sini kita dengan berbeda warna kulit, berbeda agama, berbeda kesukaan, berbeda bahasanya juga kali ya. Tapi luar biasa lah kita dipersatukan di PT KLPI. Entah kita gayanya seperti Amin, apa. amin. Mari kita minta hikmat, kita minta DNA ilahi, minta roh kecerdasan ilahi. Sehingga saat kita ketemu orang itu, bukan kita yang bicara, tapi pertolongan Tuhan yang bicara. Kadang-kadang saya mengalir aja, nggak tahu apa yang diomongin gitu. Amin. Jadi Amin. biarkan mengalir, kita berterima kasih untuk setiap pagi kita senantiasa diingatkan untuk jadi orang bijak ya Pak ya. Jadi biarlah mengalir saja. Nanti saya sekolah tuh ke Butarigan ya, sekolah ya. Diterima nggak? Siap, siap. Sekolah. Oke. Sebetulnya mau ke Papua, cuman ke Papua berat di ongkos. Nanti ya kalau Iya, sudah bener. cair dari aplikasi Murah. itu ya. Iya, 10 yang juta pertama PT. ya Bu Priska, cair Yang nanti kita kedua, langsung ke Papua ya. iya. Iya, Kalau sudah cair bonus itu tidak berat ongkos. Iya, betul. Kita Papua dulu ya. siap. Siap, Betul, siap, betul. siap. Nah, tadi kan Bu Priska bilang begini, wanita-wanita, istri-istri, kalau mau sesuatu ngomong yang jelas gitu, supaya suami juga mau respon dengan benar. Nah, Itu sekarang benar. kalau sekarang sudah ngomong dengan jelas, tapi suami enggak merespon, enggak menanggapi. Ayo bapak-bapak,
Apa lagi yang harus dilakukan? Ya, kasih Itu, Tidak ada yang itu dilakukan. istrinya kurang peka. Suaminya punya duit 10.000, yang diminta 100.000, pasti begitu tuh. Tapi memang, Bu, itu selalu apa yang dikatakan apa di kita Indonesia ini betul itu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi pengalaman teman-teman itu menjadi satu hal yang bagus bagi kita. Saya juga pernah ya, teman saya berkunjung ke rumahnya. Kebetulan ini kan versinya orang Medan beda dengan versi orang Jawa. Ini teman saya sudah akrab dengan saya. Kebetulan saya belum makan gitu loh, Bu. Saya terus ada istrinya sama teman saya itu, oh makan ya, kayak bilang, makan ya. Terus kebetulan saya lapar, karena saya kita memang lapar, saya bilang, iya Pak, saya belum sarapan. Tahu itu rupanya mereka di belakang agak saya dengar-dengar jadi ada sesuatu dibicarakan, rupanya itu hanya basa-basi, mereka rupanya nggak ada makanan. Saya bingung kenapa mereka kok jadi seperti bertengkar. Lalu mereka, kenapa Bu kok jadi ramai? Ternyata mereka di Termute, Pak. Suaranya termute, Pak. Iya, saya bawa konteks saya ke konteks Bapak. Jadi saya juga yang salah, saya bilang. Saya memang kalau saya mau bilang memang saya lapar, belum makan. Jadi ternyata itu basa-basi. Dari situ saya belajar, Bu. Saya belajar sehingga kalau ada orang, saya berkunjung lihat dulu, orang mana ini. Kalau sama orang Batak, oke, saya mau makan, pasti ada makanan. Pasti itu, kalau ditawarin makan, pasti ada makanannya. Tapi kalau kita orang Jawa kan enggak. Ternyata enggak ada makanannya, Bu. Jadi baru saya paham gitu. Jadi kalau lain kali kita ditawarin, ya. Kita ketemu di Zoom beruntung. Bapak hafalin dulu. Yang kalau datang yang basa-basi atau ngundang makan, saya ngajak makan beneran ada, Pak. Ini lagi masak sambal goreng petai ini. Orang Jawa, saya orang Jawa loh, ada loh Pak, ada loh. Kalau saya saya yakin nawarin bukan makan Jawa, pasti ada bukan Jawa makanan. Tulen. Ayo, teman-teman kalau di rumah saya mesti makan loh ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Teman kalau ke rumah aku, walaupun cuma sama telur makan loh Pak. Bentar lagi Zoom nasional sama Pak Dermawan. Zoom nasional sama Pak Dermawan nanti. Oh iya. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Waktu kita semakin berjalan terus dan sudah mendekati finish. Kita akan ada Zoom nasional jam 21 waktu Papua ya. Jam 9 waktu Papua. Jam 9. Ya, jadi kita akan lanjut Zoom nanti. Bapak Ibu boleh ikut di sana dan juga boleh nanti ada tanya jawab. Oleh sebab itu saya tutup dan saya akhiri untuk Zoom kali ini dan saya akan menutupnya dalam doa sesuai dengan kepercayaan saya Nasrani, dan Bapak Ibu yang lain boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur untuk anugerah, kasih, dan rahmat-Mu. Kami ada karena kemurahan-Mu, kami ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami memiliki kesempatan sehingga boleh mengenal saudara-saudara kami seluruh Indonesia. Kami boleh memiliki sahabat, kami boleh memiliki leader, kami boleh dibimbing. Kami bersyukur Bapa untuk semuanya ini. Kiranya Tuhan apa yang dikerjakan oleh perusahaan kreasi 5 pilar Indonesia dijawab oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, mulai dari leader, CEO, dan semua sistem yang sedang berlangsung, sedang bekerja. Tuhan, semua sarana prasarana yang digunakan untuk mengerjakan sistem ini, Tuhan memberkati. Jauhkan dari para hacker yang hendak melakukan kejahatan atau dari cybercrime Tuhan yang sedang bekerja. Tuhan jauhkan semuanya itu. Kami mau patahkan, kami mau jauhkan semua itu dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Biarlah hanya orang-orang yang memiliki hati Tuhan yang boleh dekat dan bersama-sama dengan kami. Sehingga kami juga boleh membesarkan komunitas ini di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri.
komunitas pembeli setia semakin bertambah-tambah setiap harinya. Kami minta Tuhan setiap tim, setiap orang-orang yang sudah bergabung memiliki hati Tuhan, juga memiliki kerinduan untuk boleh berbagi informasi yang baik tentang sistem di aplikasi ini Tuhan, dan biarlah banyak orang juga ke depan memiliki keuangan yang lebih baik dibanding hari-hari ini. Bapa, kami percaya kasih-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Demikian juga Tuhan, Engkau juga menolong untuk setiap ketua HK, para KANI seluruh Indonesia. Mereka yang dalam pergumulan Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang dalam kesesakan, Tuhan berikan mereka jalan keluar. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan menolong, Tuhan buka jalan. Kami percaya kami milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami diciptakan dengan satu tujuan, yaitu untuk menjadi makhluk yang mulia. Jika ada hal-hal yang salah yang kami kerjakan sehingga merebut kemuliaan itu, melucuti kemuliaan itu, Tuhan kami mau bertobat, ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga kami dikembalikan kepada fitrah sebagaimana Engkau menciptakan kami sebagai makhluk mulia. Kalau kami tidak taat terhadap suami, terhadap pemimpin, terhadap orang-orang yang ada di atas kami, ampuni kami Bapa. Apabila kami tidak menjadi contoh teladan terhadap sesama kami, tidak menjadi berkat terhadap sesama kami, ampuni kami Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Setiap mereka yang ikut Zoom mulai dari pagi, sore, hingga malam nanti Tuhan. Siapapun yang ikut Zoom, Tuhan Engkau memberkati mereka satu persatu. Buat mereka berhasil dan beruntung. Ketika mereka menceritakan kebaikan KFPI, mereka mendapatkan itu, mereka menemukan orang-orang yang tepat, mereka boleh bergabung, mereka boleh bersama-sama menjadi tim, dan kami percaya komunitas pembeli setia semakin besar dan semakin besar. Kami percaya Tuhan setiap hari akan ada ribuan orang yang bergabung, terjadilah seluruh Indonesia. Terjadilah setiap hari ribuan orang bergabung dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ini terjadi. Kami melihat Tuhan. Kami melihat dengan iman percaya kami bahwa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, melalui lidah mulut kami diurapi oleh Tuhan, sehingga perkataan kami adalah perkataan berkat, perkataan yang membawa berkat dan dipercaya oleh banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Pak Basri Susanto, untuk Bapak Ustadz Darmawan. Berikan kesehatan yang prima, berikan hikmat, kepandaian, akal budi. Terima kasih Tuhan, tim IT dalam perlindungan-Mu, tim admin dalam perlindungan-Mu. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Ini seru doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Amin. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Terima kasih. Salam lima pilar. Terima kasih. Selamat malam. Salam lima miliar. Terima kasih. Pada malam hari ini. Terima kasih. Malam, salam lima pilar. Malam. Salam lima pilar. Salam lima